Pagi petugas gabungan TNI dan Polri mulai membersihkan material longsor yang mengisolasi warga di dua desa di Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali. Pembersihan dilakukan secara manual karena alat berat belum bisa masuk akibat tertutupnya akses dan kondisi tebing yang masih labil. Di jalur menuju desa Trunyan, ada 8 titik longsor yang menutup badan jalan dan mengisolasi ribuan warga di dua desa. Menurut petugas, jika kondisi tebing stabil, ditargetkan pembersihan material longsor bisa diselesaikan hari ini agar akses warga kembali terbuka. Titik longsornya 8 8 titik longsor yang akan kita kerjakan. Dimulai dari ini perbatasan antara desa Buhan dengan Abang Batu Dinding. Kemudian di desa Batu Dinding kalau nggak salah itu ada 4 dan nanti sisanya di desa Trunyan. Totalnya 8 longsoran yang akan kita bersihkan pagi ini sehingga nanti jalan bisa kita lalui untuk kegiatan mobilisasi masyarakat maupun dropping logistik berikutnya. Gempa dengan magnitudo 4,8 yang mengguncang Karangasem, Bali membuat ratusan rumah warga rusak parah dan tak bisa lagi ditempati. Minggu pagi pembersihan reruntuhan bangunan dilakukan secara swadaya oleh warga dibantu TNI. Hingga saat ini data dari BPBD Karangasem, total ada sekitar 815 unit rumah yang rusak di wilayah Karangasem. 325 unit rumah rusak berat, 379 unit rusak ringan, dan 111 unit pura keluarga juga rusak akibat gempa. Sedangkan untuk korban luka mencapai 74 orang dan 1 meninggal dunia. Sementara itu dari total 73 korban selamat dengan luka berat serta luka ringan, 6 orang diantaranya sempat dirujuk di RSUD Karangasem sejak Sabtu pagi. Hingga Minggu pagi, 3 orang rawat jalan, 1 dirujuk ke RSUP Sanglah, dan 2 orang saat ini masih menjalani perawatan intensif. 2 korban ini mengalami luka serius akibat tertimpa material rumah yang roboh akibat guncangan gempa. Pihak RSUD Karangasem menyebut kondisi korban sudah membaik dan 1 korban telah menjalani operasi akibat patah tulang. Bapaknya pertama kali kesini kagum ya, bagus kok sakitnya. Informasi terkini seusai guncangan gempa bermagnitudo 4,8 di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli di Bali, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Iwayan Hobiana di Bangli dan Ananda Bagus di Karangasem. Kita ke Bangli terlebih dahulu. Wayan, apakah ada gempa susulan yang mengguncang Bangli? Ya, Iksan, selamat siang dan juga pemirsa. Bisa saya laporkan dari Kabupaten Bangli, Bali, tepatnya saya berada di titik longsoran pertama yang menutup akses jalan menuju Desa Trunyan. Sementara dari pagi tadi tidak terjadi gempa susulan yang terasa di Kabupaten Bangli ini, Iksan. Ya Wayan, bagaimana saat ini penanganan terhadap korban luka akibat gempa di sana? Sementara untuk penanganan untuk korban luka sendiri yang tertimbun longsor kemarin yang di Desa Trunyan, saat ini 3 korban luka sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Bangli, dan menurut informasi yang dihimpun ketiga kondisi korban sudah mulai membaik setelah mendapat penanganan dari tim medis setempat, Iksan. Wayan, lalu bagaimana penanganan longsor yang terjadi akibat gempa? Apakah sudah mulai dibersihkan material longsor itu dan apakah warga harus mengungsi? Ya, memang sejak pagi tadi pembersihan sudah mulai dilakukan dari pihak TNI maupun Polri dan Dinas PU maupun BPBD Kabupaten Bangli sendiri. Pembersihan tadi pagi sempat dilakukan secara manual karena melihat kondisi longsoran yang cukup labil, dan siang ini sudah mulai menggunakan alat berat, namun sempat terhenti karena kondisi kembali terjadi longsor-longsoran kecil yang dikhawatirkan akan membahayakan para anggota TNI dan Polri sendiri, Iksan. Sementara untuk titik longsor di jalur menuju Trunyan ini terdapat 8 titik longsoran yang menutup akses jalan, dan sekarang sudah 3 titik longsoran berhasil dibersihkan, Iksan. Kondisi pengungsian seperti apa, Wayan? Untuk pengungsian sendiri, untuk warga-warga yang
rumahnya mengalami kerusakan, memang tidak ada posko pengungsian yang dibuat di Kabupaten Bangli ini. Mereka hanya mengungsi ke kerabat-kerabat terdekat di desa setempat. Iksan. Ya, terima kasih Wayan Hobiana. Selanjutnya kita akan ketahui kondisi terkini di Kabupaten Karangasem, Bali lewat jurnalis Kompas TV Ananda Bagus yang berada di sana. Bagus, apakah warga harus dievakuasi dan diungsikan saat ini? Ya baik, memang jika dikatakan ataupun diharuskan ataupun diwajibkan untuk mengungsi, memang iya harus diungsikan dan juga dievakuasi. Karena apa? Karena total sebanyak 815 bangunan, baik itu rumah warga maupun tempat ibadah yang ada di sekitaran kawasan Desa Jatituhu, Desa Ban, ini memang mengalami rusak parah dan juga rusak sedang. Artinya memang rumah tersebut tidak bisa dihuni untuk sementara waktu sebelum menunggu perbaikan. Memang pada minggu pagi ini tadi, warga dan juga dibantu oleh TNI memang sudah mulai melakukan pembersihan material. Namun mereka sejak gempa terjadi dan juga pada malam hari tadi memang menginap ataupun tidur di tenda yang didirikan oleh BPBD, namun tidak dalam satu tenda terpusat. Artinya tidak didirikan satu tenda yang dipusatkan untuk pengungsian, namun mereka dibangunkan di tenda-tenda yang ada di depan rumah mereka. Para warga ini sempat menolak untuk diungsikan secara terpusat lantaran mereka masih memiliki harta benda mereka yang ada di dalam rumah. Namun pihak dari kami tadi juga sempat berbincang dengan Kapolres Karangasem yang menyebutkan bahwa pemerintah dan juga BPBD TNI Polri telah menyediakan satu tempat yang bisa digunakan untuk tempat pengungsian terpusat. Artinya pihak pemerintah telah menyiapkan jika nantinya warga ingin berada di tenda pengungsian ataupun di tempat pengungsian terpusat yang disediakan oleh pemerintah. Kami tadi juga Kapolres Karangasem juga menyebutkan bahwa memang di lokasi tersebut ataupun di tempat pengungsian tersebut sudah ada beberapa fasilitas yang telah disiapkan. Dan juga pihaknya juga telah mendirikan tenda yang digunakan untuk para polisi dan juga anggota Polri yang bertugas di sana untuk membantu warga membersihkan material dan juga melakukan pembangunan di rumah-rumah warga. Iksan. Ya Bagus, dari sejumlah titik pengungsian yang direncanakan sudah berapa yang dibangun oleh pihak terkait di sana? Kalau terkait untuk posisi pengungsian, memang ada satu yang dipusatkan untuk sebagai pusat tenda ataupun tempat pengungsian. Artinya fasilitas yang ada di sana sudah tersedia dan warga yang jika ingin berada ataupun menuju ke tempat pengungsian tersebut sudah bisa menggunakan beberapa fasilitas yang telah disediakan. Seperti itu Ihsan, dan juga memang jika saat ini memang kondisi korban yang dari gempa di Karangasem ini total sebanyak 73 orang yang mengalami luka berat dan luka ringan, satu mengalami meninggal dunia, sehingga total secara keseluruhan yakni 74 korban, di mana dari 73 yang mengalami luka ringan dan juga luka berat ini, 6 sempat dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dan juga saat ini tinggal 2 yang sedang menjalani rawat intensif karena 3 telah menjalani rawat jalan. Dan sejauh ini memang kondisi korban yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem ini kondisinya telah membaik. Iksan. Untuk warga yang rumahnya saat ini rusak, apa himbauan dari pihak terkait di sana? Apakah akan menempati rumahnya sendiri atau ada relokasi untuk menunggu rehabilitasi rumahnya? Bagus? Ya memang jika tadi kita sempat berbincang dengan Kapolres Karangasem memang mengimbau untuk warga agar tidak berada di dalam rumahnya terlebih dahulu sembari menunggu proses rehabilitasi rumah mereka rampung. Artinya jika dikhawatirkan nanti terjadi gempa susulan ataupun gempa-gempa susulan yang lainnya, dikhawatirkan nanti terjadi ataupun memakan korban jiwa lagi. Artinya pihak warga ataupun warga diminta untuk berada di luar rumah dan juga berada di tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini juga untuk memudahkan pemerintah daerah dan juga BPBD, TNI Polri untuk memberikan logistik bagi para warga yang menjadi korban dari gempa di wilayah Karangasem dan Bangli ini. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Ananda Bagus dari Karangasem, Bali. Sebelumnya ada rekan jurnalis Iwayan Hobiana dari Bangli, Bali. Terima kasih teman-teman.